ya. Cuman tadi maaf Bagus. Bu Des, agak sinyalnya tadi ya agak hilang sebentar ya. Tuh, mulai hilang lagi. Iya, tadi nge-lag. Tadi sempat hilang gitu kan. Sempat khawatir Bu Desi tadi juga. Kelihatan gugup gitu. Wah, gimana nih kalau nggak nyambung lagi gitu. Jadi tadi itu saya tadi Pak Nudi saya tuh ngobrol gitu ya. Perasaan saya bergerak kok yang lain nggak bergerak gitu. Ya. Sampai semuanya ikut bergerak gitu. Oh nggak tahu saya hilang deh tadi ya. Ya, tapi untungnya Bu Pak Rudi itu enggak ini ya, enggak istilahnya enggak hilang kok panik gitu enggak kayaknya. Jadi begitu connect langsung gitu. Ya bagus Pak. Jadi sebenarnya kan coach itu tidak harus coach itu kan sebenarnya tidak harus mengetahui secara detail ya masalah yang dihadapi apa gitu. Cuman mungkin gambarannya saja, gambaran umum. Jadi kita sebenarnya hanya harus mampu mengungkap apa sih yang coach inginkan gitu kan, apa sih yang coach harapkan sebenarnya kan gitu doang ya. Iya. Kalau saya kemarin kan masih kebingungan antara mentoring sama konseling sama coaching. Apa bedanya gitu kan? Taunya ya emang kalau coaching kan lebih kepada si coach yang ini ya yang mengungkapkan segala halnya gitu kan. Kita hanya sebagai memancing, bener ya. Kita hanya sebagai pemancing ya. Jadi ini coach ini makan umpan kan ya? Makan umpan ya gitu doang kayaknya. Tapi kalau yang nggak bisa ngomong itu Pak, yang gitu mungkin antara siswa dengan guru ya. Kadang kan ada siswa yang mungkin guru mah menakutkan gitu kan. Iya. Kalau tadi sih saya sama Bu Desi itu sudah kelihatan antara Bapak guru dengan anak SMA. Ya maksudnya jadi Bu Desinya emang sudah ya namanya guru mungkin ya sudah pandai berbahasa gitu kan, jadi ya mampu lah. Tapi kalau saya mungkin di kelas SD juga, di sekelas SD mungkin anak-anak itu ketika ditanya itu pasti banyak diem, kita harus banyak mancing gitu kan. Nah itu kelemahan saya di SD kalau ke anak ya, karena kan anak juga kadang-kadang selain tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, mereka juga belum mengenali apa yang mereka rasakan. Iya betul. Iya, kalau di SD itu mereka itu marah, taunya marah itu gimana sih? Kalau diungkapkan secara marah ya marah itu ya harus mukul, harus ini gitu kan. Dan, jadi ya ketika ditanya kamu kenapa, mereka bingung. Belum mengenali emosinya ya. Kamu kenapa gitu kan? Kamu apa yang terjadi sama kamu? Mereka bingung, nggak ada yang terjadi apa-apa Pak, karena mungkin pengetahuan yang terjadi sama mereka itu hanya peristiwa-peristiwa saja, tapi yang dirasakan oleh dirinya mungkin susah. Kesulitan di SD itu justru membuat coach susahnya itu membuat coach itu mau menyampaikan apa yang dirasakan. Berarti harus lebih kepada ini ya, keibuan ya berarti ya. Iya, kalau lebih kayak merangkul ya. Kebapaan. Jadi kalau di SD itu justru kita kalau sebagai coach agak susah mungkin ya. Kalau coach karena anak-anak itu juga belum mengetahui potensinya kan. Jadi mereka itu punya potensi apa sih? Mau coba ini juga takut gitu kan. Sehingga tidak bisa terbuka kepada kita kalau di SD. Atau mungkin ini kali jadi itu apa yang kita lihat segi positifnya dia. Kemarin aku bikin video itu kan karena melihat anak itu seperti TikTok gitu kan. Ya. Jadi harus kita yang melihat gitu. Jadi harus kita yang lebih mengenali. Oh kamu itu ini mah pendiam nih. Kenapa pendiam? Oh mungkin. Jadi kita itu kalau misalkan membuat pertanyaan terbuka, mereka susah menjawab. Kan kalau terbuka itu kan ya maksudnya lebih bebas ya jawabannya. Mereka malah jadi bingung gitu. Apa sih yang terjadi sama kamu? Mereka malah jadi bingung. Ayo. Jadi harus kita dulu yang nuntun ya.
jadi kita itu harus memberikan beberapa opsi. Jadi misalkan apa sih yang terjadi sama kamu? Kamu itu merasa marah, kamu merasa senang, atau kamu tidak nyaman, atau seperti apa? Kita harus memberikan beberapa opsi sih. Kalau yang saya pernah coba gitu ya, bertanya sama anak gitu kan, mereka itu kalau diberi pertanyaan terbuka itu mereka akan bingung, mungkin akan banyak menghabiskan waktu. Itu saja. Sebenarnya bisa jawab tapi pasti menghabiskan waktu. Iya. Banyak diem malah justru mereka grogi di hadapan kita. Harus jadi Jadi- haluan Pak. Nah itu. Kalau ngarujak. Nah paling gitu Bu, anu serumah gitu diajakan masak naon gitu, si bari carita tapi caritanya jeung babaturan urang teh ngadengekeun ngungkul gitu. Iya. Jadi bisa menggunakan perantara temannya, sebenarnya apa sih yang terjadi ya tahu. Itu baru kita bisa mengungkap. Kalau emosi anak sih kan terlihat langsung ya. Cuman untuk mengungkapkan secara verbal gitu agak susah kalau anak kelas SD sih. Kalau kelas SMP mah wah lebih seru kayaknya.